Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alwijaya, NPM 20510301000. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya dengan mata kuliah Hukum Bisnis dengan dosen pengampu Ahmad Muluk Alfian, MH. Baiklah, saya mulai presentasinya. Pertama, pengertian surat berharga. Apa itu surat berharga? Surat berharga dalam bahasa Inggris disebut dengan Commercial Papers Negotiable Instrument, di mana ialah sebuah dokumen yang memiliki nilai uang yang diakui dan dilindungi oleh hukum untuk kepentingan transaksi perdagangan, pembayaran, serta penagihan atau sejenis lainnya. Banyak pengusaha menggunakan surat berharga sebagai alat bayar transaksi perdagangan karena dianggap lebih aman, praktis, dan memiliki gengsi prestis tersendiri. Mengapa dianggap lebih aman? Sebab surat berharga ini emang sudah dilindungi oleh hukum, jadi baik pengirim ataupun penerima tidak dapat melakukan penipuan. Lalu selanjutnya itu ada jenis-jenis surat berharga. Menurut KUHD dalam buku, ada 4 jenis surat berharga. Yang pertama, wesel. Wesel merupakan surat berharga yang memuat kata wesel di dalamnya, yang diberikan tanggal dan ditandatangani di suatu tempat, di mana si penerbit memberikan perintah tanpa syarat kepada tersangkut untuk pada hari membayar sejumlah uang kepada penerimanya atau penggantinya di suatu tempat tertentu. Sedangkan wesel terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama itu tanggal. Tanggal di sini dimaksudkan adalah tanggal pembuatan wesel tersebut. Yang kedua, nominal. Adalah nominal yang dipinjamkan oleh pengirim kepada penerima. Yang ketiga itu ada terbilang. Terbilang ialah nominal berupa huruf atau tulisan artinya. Yang ketiga ialah pengirim. Biasanya di sini berisi tentang nama pengirim, alamat, serta nomor teleponnya. Yang kedua, penerima. Selanjutnya penerima yang isinya juga hampir sama dengan pengirim tadi, yaitu alamat penerima dan nomor teleponnya, serta namanya juga. Lalu selanjutnya itu adalah isi pesan atau berita. Isi pesan atau berita tersebut ialah maksud dari peminjaman tersebut. Maksudnya itu ialah tujuan mengapa si pengirim ini meminjamkan uang ke penerima. Contohnya seperti untuk kebutuhan membeli buku sekolah. Lalu yang terakhir itu tantangan. Tantangan di sini itu dimaksudkan untuk si pengirim dan juga si pemilik, contohnya Pos Indonesia. Lalu yang kedua ada surat sanggup. Surat sanggup adalah surat berharga yang memuat kata accept atau promise, di mana penerbit menyanggupi untuk membayar sejumlah uang kepada orang yang disebut dalam surat sanggup itu atau penggantinya atau pembayaran pada hari pembayaran. Surat sanggup terdiri dari 7 hal. Yang pertama, tempat dan tanggal pembuatan surat sanggup tersebut. Lalu yang kedua itu nominal. Nominal di sini adalah jumlah uang yang harus dibayarkan penerima dari pengirim. Yang ketiga itu berita. Berita ini bisa berisi pada, contohnya itu pada 12 April 2013 kami sanggup membayar kepada PT Abadi Komunikasi atau pengganti uang sejumlah 1 M rupiah. Nah, itu merupakan contohnya. Lalu kemudian itu ada tempat pembayaran. Tempat pembayaran ini dimaksudkan di mana sih akan melakukan pembayaran atau pelunasan hutang tersebut. Lalu selanjutnya itu adalah tanda tangan pembuatan surat. Di sini yang bertanda tangan itu biasanya itu yang si penerima pinjaman. Lalu selanjutnya itu ada cek. Cek adalah surat berharga yang terdapat kata cek atau check you, di mana penerbitnya memerintahkan kepada bank tertentu untuk membayar sejumlah uang kepada orang yang namanya disebut dalam cek, penggantinya, pembawanya, ataupun yang ditunjukkan di dalamnya. Isi cek yang pertama itu nama bank. Nama bank yang dimana ditunjuk oleh penerbit yang dipercaya untuk memberikan uang kepada penerima. Kedua itu nomor cek. Lalu selanjutnya tanggal pembuatan cek. Selanjutnya itu
adalah sebuah tulisan yang isinya itu atas pengarahan cek ini bayarlah dengan nominal berapa atau pembawah. Lalu setelahnya adalah jumlah uang. Jumlah uang di sini itu biasanya itu ditulis menggunakan huruf atau tulisan. Yang satu itu nominal. Nah, di nominal ini baru memakai angka. Lalu yang terakhir itu adalah tantangan. Tantangan di sini itu biasanya dimaksudkan oleh pihak bank dan pihak pengirim. Lalu yang terakhir adalah kwitansi. Kwitansi adalah suatu surat yang diberikan tanggal ditandatangani oleh penerbitnya terhadap orang lain untuk suatu pembayaran sejumlah uang yang ditentukan di dalamnya kepada petunjuk atau atas tunjuk pada waktu yang diperlihatkan. Bagian-bagian kwitansi sendiri ialah yang pertama itu telah menerima dari siapa nama dari pengirim tersebut, lalu jumlah banyaknya uang yang dipinjam, lalu untuk pembayaran apa, tujuannya itu untuk apa dia meminjam uang. Lalu keempat itu nominal itu di situ berisi tentang berapa sih uang yang dipinjam oleh penerima ini. Lalu yang terakhir itu tanggal di sini dimaksudkan adalah tanggal kapan si penerimanya harus melunaskan hutangnya. Lalu selanjutnya itu surat berharga di luar KUHD. Tadi kan ada 4 di dalam KUHD. Nah, yang di luar KUHD ini yang pertama ada bilet giro, yang kedua ada kartu kredit, keempat travel check you, keempat konsenan, kelima charter party, dan lain-lainnya. Manfaat surat berharga ada dua jenis ya, yaitu yang pertama sayuridis, yaitu alat pembayaran dan juga alat pemindahan hak tagih karena diperjualbelikan, serta surat legitimasi atau surat bukti tagih. Sedangkan dari segi fungsinya, surat berharga bermanfaat karena surat yang sifatnya hukum kebendaan, jadi segala bentuk tipu menipu tidak bisa berlaku bila menggunakan surat berharga. Yang kedua, surat ini ditandatangani keanggotaan dan persekutuan. Yang terakhir, surat ini berisi tentang tagihan hutang, jadi jelas jumlah nominal hutang yang dipinjam oleh penerima. Ciri-ciri surat berharga sendiri ada yang pertama, surat berharga berbentuk dokumen tertulis. Yang kedua, surat berharga harus memiliki nama. Yang ketiga, surat berharga merupakan perintah atau janji tanpa syarat. Keempat, terdapat beberapa tanda tangan dari pihak terkait. Yang kelima, di dalamnya surat berharga terdapat akta perintah atau janji membayar. Yang keenam, di dalam surat berharga terdapat nama orang yang membayar. Yang ketujuh juga terdapat keterangan waktu pembayaran yang harus dilakukan. Lalu fungsi surat berharga. Yang pertama sebagai alat pembayaran. Yang kedua, surat bukti investasi yang dibagi lagi dalam investasi yang berbentuk utang dan investasi yang bersifat ekuitas. Yang ketiga adalah surat bukti hak tagih. Lalu fungsi yang keempat ialah sebagai surat legitimasi karena surat berharga adalah panduan bagi si pemegang surat yang dianggap sebagai pihak yang dapat melakukan atau memiliki hak tertentu. Lalu masuk ke materi kedua, yaitu pengertian buruh dan ketenagakerjaan. Apa itu buruh? Buruh adalah mereka yang bekerja pada usaha perorangan dan diberikan imbalan secara harian. Kedua belah pihak baik lisan maupun tertulis yang biasanya imbalan kerja tersebut diberikan secara harian. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, dalam pasal 1 ayat 3 undang-undang tersebut, apa yang disebut buruh atau pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Sedangkan apa itu ketenagakerjaan? Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Tenaga kerja yang dimaksudkan di sini itu didefinisikan sebagai setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan yang menghasilkan barang atau jasa yang berguna bagi diri sendiri ataupun masyarakat secara umum. Permasalahan ketenaga kerjaan di Indonesia itu biasanya meliputi jumlah angkatan kerja yang besar,
Kedua, kualitas tenaga kerja yang relatif rendah. Yang ketiga, persebaran tenaga kerja tidak merata. Keempat, kesempatan kerja masih terbatas. Lalu yang kelima tuh, banyaknya pengangguran. Unsur-unsur yang ada dalam ketenaga kerjaan. Yang pertama itu ada hubungan kerja dalam hubungan hukum antara pengusaha dengan pekerja buruh. Berdasarkan perjanjian kerja, dengan demikian hubungan kerja tersebut adalah merupakan sesuatu yang abstrak, sedangkan perjanjian kerja adalah sesuatu yang konkret, nyata. Dengan adanya perjanjian kerja, maka akan lahir berkaitan dengan perkataannya. Perkataan yang lahir karena adanya perjanjian kerja inilah yang merupakan hubungan kerja. Lalu yang kedua itu upah ketenaga kerjaan. Menurut pasal 1 ayat 30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan, upah adalah hak dalam bentuk uang imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, dan peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atau suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Hubungan industri yang ketiga itu hubungan industrian. Maksudnya di sini adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dan proses produksi barang atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja atau buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai Pancasila dan UUD 1945. Lalu yang keempat itu keselamatan kerja. Keselamatan kerja di sini adalah suatu segi penting dari perlindungan tenaga kerja. Dalam hubungan ini, bahaya yang timbul dari mesin, pesawat, alat kerja, bahan, dan proses pengolahannya itu, kalian tempat kerja dan lingkungan, cara melakukan pekerjaan, karakter fisik dan mental daripada pekerjaan tersebut harus sejauh mungkin diberantas atau dikendalikan. Yang kelima itu ada pemutusan hubungan kerja atau PHK. Di sini ialah dimaksudkan adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja dan perusahaan atau majikan. Hal ini dapat terjadi karena pengunduran diri, pemberhentian oleh perusahaan, atau habis kontrak. Sekian penjelasan saya. Apabila ada kurang, saya minta maaf, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.